أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya meyakini salawat yang kita lantunkan insya Allah mendatangkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu terus bergulir. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Bulan yang kita selalu menantikan sebelum kehadirannya. Kita terus berdoa kepada Allah, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-11 di bulan Ramadan. Itu artinya bahwa doa kita sebelum bulan suci Ramadan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang hamba yang terus meminta bermunajat kepada Allah, ketika doa sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari sama-sama kita tunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Karena Allah sudah mengabulkan doa kita, kita sudah sampai di bulan suci Ramadan, maka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa menunjukkan rasa terima kasih atau ucapan syukur kepada Allah atas apa yang diberikan oleh Allah itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan lisan, ucapkan Alhamdulillah. Yang kedua adalah dengan hati, meyakini apa yang hadir dalam kehidupan kita semuanya merupakan bahagian dari karunia Allah. Kemudian yang ketiga dengan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, i'malu ala Dawuda syukra, beramallah wahai keluarga Daud untuk menunjukkan rasa terima kasih. Kita menunjukkan rasa terima kasih, bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang berharga bisa masuk di bulan suci Ramadan, tidak hanya dengan lisan ucapan Alhamdulillah, tidak hanya dengan hati,
meyakini bahwa ini adalah karunia dari Allah, tapi juga harus dengan amal perbuatan. Dengan amal perbuatan itu artinya apa? Kita bisa menunjukkan kepada Allah rasa terima kasih kita karena sudah diberi kesempatan masuk Ramadan dengan memperbanyak melakukan amal kebaikan. Apalagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Jikalau sekiranya umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, pasti dia akan menginginkan 1 tahun penuh itu Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata mujtami'ah, karena amal kebaikan dilipat gandakan. Wadzunuba maghfurah, dosa diampunkan. Wa taubata maqbula, taubat diterima. Wa du'aul mustajabah, dan karena doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitannya menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, kita diberikan spirit oleh Allah dengan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah melalui spirit li'annal hasanata mujtami'ah, karena amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan banyak pilihan bagi kita untuk berbuat kebaikan. Tapi berbuat baik saja tidak cukup. Mari sama kita pedomani ayat Allah, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Kalau berlomba-lomba, maka akselerasi kita lebih cepat, akselerasi kita lebih baik. Dan kalau kita berlomba-lomba, berarti kita harus punya kompetitor. Kompetitor kita jadikan sebagai pemacu dalam berbuat kebaikan. Kalau ada orang berbuat kebaikan dengan kuantitas yang rendah, maka kita cari kuantitas yang tinggi. Kalau dengan kualitas yang apa adanya, maka kita tingkatkan kualitas diri dibandingkan dengan orang lain. Itu namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Adakah tawaran kebaikan yang bisa kita kerjakan ketika di bulan suci Ramadan? Banyak. Salah satunya ketika Nabi SAW bersabda, "Al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafar." Surga itu merindukan 4 golongan. Yang mana yang 4 golongan dirindukan oleh surga itu? Pertama, kata Nabi, talil Quran, baca Al-Quran. Yang kedua, wa hafizil lisan, jaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, berilah makan orang yang berpuasa atau orang yang lapar. Baru kemudian wasaim fi syahr Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita sebagai seorang hamba merindukan surga, tapi dalam konteks hadis ini surga pula lah yang merindukan kita, berarti kita beruntung. Biasanya kita yang merindukan surga, ini surga yang merindukan kita. Tapi surga hanya merindukan orang-orang yang melakukan 4 aktivitas kebaikan. Kalau yang satu sudah pasti, apa itu? Wasaim fi syahr Ramadan, kita sudah laksanakan, berpuasa di bulan Ramadan. Tapi 3 poin yang lain dari 4 poin itu, yang pertama adalah talil Quran, baca Al-Quran. Pilihan kebaikan yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan sebagai momen untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah atas kesempatan hadir di bulan Ramadan ini adalah dengan talil Quran, baca Quran. Apalagi ini relevan dengan ayat Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya rasanya kita tidak salah lagi jika mengatakan Ramadan ini syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kalau bulannya Al-Quran, berarti aktivitas kebaikan yang mestinya banyak kita kerjakan adalah membaca Al-Quran. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa pakai acuan target yang kita tentukan, silakan. Ada yang pakai target 1 day 1 juz, 1 hari 1 juz, silakan. Berarti 1 bulan dia akan mengkhatamkan Al-Quran. Tapi hadirin, Indonesia punya kearifan lokal.
bahwasanya secara pribadi, secara individual kita bisa punya target masing-masing, tapi secara kolektif di Indonesia ada sebuah kearifan lokal, itulah yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Kita secara pribadi boleh punya target masing-masing, tapi secara kolektif bersama kita juga punya target. Biasanya di masjid-masjid ada grup tadarus Al-Quran. Grup tadarus Al-Quran inilah yang memacu semangat kita untuk mendekati Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, Ramadan adalah bulannya Al-Quran, maka pilihan amal kebaikan yang baik untuk kita kerjakan di bulan Ramadan salah satunya adalah talil Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, pilihan kebaikan yang bisa kita kerjakan itu adalah wahafidhil lisan, menjaga lisan. Masih ingatkah kita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan aw liyasmut, katakanlah yang baik atau diam. Dalam lisan pilihannya ada dua. Pertama, berkata baik atau diam. Kalau tak bisa berkata yang baik-baik, maka cukuplah dengan diam. Momentum Ramadan ini seolah-olah mengajari kita juga demikian. Siapa yang ingin menjaga kualitas puasanya, maka salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah menjaga lisan. Lisan ini bisa berbahaya. Itulah yang dalam peribahasa mulutmu harimaumu, dengan lisan kita maka bisa berbahaya dengan aktivitas ibadah kita. Banyak orang rusak aktivitas ibadahnya gara-gara lisan. Dia berpuasa tapi sibuk merendahkan orang. Dia berpuasa sibuk menceritakan orang, aib orang lain. Dia berpuasa, dia sibuk menjelek-jelekkan orang lain, menghina orang lain, berkata-kata yang tidak baik. Padahal dia sedang berpuasa. Pertanyaannya, apakah puasanya sah? Jawabannya, puasanya sah, tapi puasanya itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Itulah yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas." Banyak di antara umat Islam itu yang dia berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Salah satunya yang bisa menghabiskan pahala puasanya. Kemudian pilihan amal kebaikan yang ketiga itu adalah wa mut'imil ji'an. Secara literatur, mut'imil ji'an itu artinya memberi makan orang lapar. Kalau kita di bulan suci Ramadan, orang berpuasa berarti dalam keadaan lapar. Kita kasih makan, kita kasih wejangan untuk berbuka puasa yang sering kita sebut dengan takjil. Begitu kita kasih takjil, hadirin, maka di saat itu kita sedang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau spirit yang lain dalam hadis disebutkan siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa yang diberikan makanan untuk berbuka tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Maka kita sebagai hamba Allah tunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah atas kesempatan hidup di bulan Ramadan. Tidak ada lain cara yang bisa kita kerjakan kecuali dengan melakukan amal kebaikan sebanyak mungkin. Masih banyakkah tawaran-tawaran jenis amal kebaikan yang bisa kita kerjakan? Masih. Itu pilihan kita. Silakan berkreasi dalam melakukan amal kebaikan sesuai dengan kemampuan. Tapi ingat hadirin, kalau kita memang optimal melakukan amal kebaikan di bulan suci Ramadan, target kita berpuasa akan tercapai. Apa target besarnya? La'allakum tattaqun. Insyaallah kita akan menjadi orang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang bertakwa, apa target besar lagi untuk kita? Orang-orang yang bertakwa tempatnya tidak lain adalah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah disebut? Di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh.
dan bersegeralah kepada ampunan Allah dan syurganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Pertanyaannya, ampunan Allah dan syurga itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berbahagialah menjadi orang beriman, kemudian kita melaksanakan ibadah puasa, mencapai target ketakwaan, karena insya Allah di depan mata hadiah sudah disajikan oleh Allah, yakni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan momentum Ramadan. Masih ada waktu lebih kurang 19 hari lagi. Kita manfaatkan Ramadan ini dengan baik, tunjukkan rasa terima kasih kepada Allah ya, dengan melakukan amal kebaikan. Insya Allah kita akan menjadi orang bertakwa dan masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat Khatib sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Khatib secara pribadi dan bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.